Halo semuanya dan Pak Yosua. Sekarang kelompok kami ingin menjelaskan mengenai SDA yang berada di Pulau Maluku dan Pulau Jawa. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, siang, ataupun malam buat Pak Yosua. Sekarang saya Farhan Nathanael Fitzono Thomas dari kelas 11 IPS ingin mempresentasikan tentang poster saya dari yang bertopiknya itu pertanian dari daerah Maluku Utara. Nah, jadi saya mulai dari atas dulu. Ini tuh saya udah dapat diagramnya, saya udah kasih juga cantumin di situ angkanya. Jadi menurut laporan lapangan kerja di Maluku Utara di tahun 2018 yang di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu udah menempati posisi kedua dengan angka 21,20%. Jadi itu di diagram itu bisa dilihat ada yang warna biru. Nah, warna biru itu adalah pertanian, kehutanan dan juga perikanan. Nah, kalau yang warna hijau itu sekitar kalau nggak salah tadi 23,37% dari dari yang lain-lain. Itu ada sisa-sisanya juga, ada dari pembangunan dan lain-lain lah. Nah, terus jadi saya juga dapat informasi di sini, walau bukan pusat penghasil beras dan jagung nih, si Maluku Utara ini, Maluku Utara itu juga kaya akan sumber, sumber pangan-pangan lokal. Kayak ada apa aja, kayak jagung, karbohidrat gitu lah Pak. Nah, kayak umbi-umbian juga. Nah, jadi semua pangan yang dapat jadi sumber asupan karbohidrat lah bagi masyarakat, kayak sagu, pisang, sukun dan lain-lain. Biasanya itu Maluku Utara itu masih bukan mengimpor ya, masih dikasih sama pulau lain. Contohnya itu Sulawesi. Sulawesi kan bisa dibilang salah satu penghasil kayak jagung, nanas dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu Maluku Utara masih butuh dari Sulawesi. Nah, lalu ini juga saya pikirin faktanya. Jadi kota Ternate ini, provinsi Maluku Utara, sejak dahulu itu sudah dikenal akan kekayaan rempah-rempahnya seperti cangkeh atau pala. Ini tuh udah ada dari dulu sejak kalau nggak salah baca tadi dari penjajahan Belanda Pak. Jadi terkenal juga cangkeh dan rempah-rempah itu di Ternate sebagai ikon lah. Jadi ikonnya Ternate atau Maluku Utara itu. Nah, jadi untuk harganya itu uh, di per Januari 2020 itu masih dijual sekitar 67.000 per kilogram. Nah, terus sebagian petani itu melihat harga, terus mereka nilai itu belum kayak mereka masih rugi dengan harga segitu. Jadi mereka tuh merasa harga ini nggak nutupin modal mereka untuk menanam tanam cangkehnya itu di tahun 2019 lalu, di tahun 2019 akhir lebih tepatnya. Jadi itu sudah mencapai harga cangkehnya itu sebelum masa panen di pertengahan 2019 itu sampai ke 97.000 per kilogram. Nah, kini itu mengalami penurunan sehingga mencapai 67.000 per kilogram. Dari 97 turun 67 itu sekitar 30 ribuan lah. Nah, harga cengkeh di Maluku Utara ini 3 bulan terakhir sih ya mengalami fluktuatif yakni itu sekitar 70.000 per kilogram, turun sampai 63.000 per kilogram, dan dalam sepekan ini naik menjadi 67.000 per kilogram juga. Nah, terus di sini saya juga cantumin peta dari Maluku Utaranya itu ya, Provinsi Maluku Utara yang terkenal dengan SDA yang dihasilkannya yaitu cengkeh dan juga biji pala. Nah, itu juga akhirnya saya kasih juga beberapa sumber, saya ambil dari Kompas, terus ada juga dari beberapa website yang membahas tentang Maluku Utara gitu lah Pak. Nah, sekian presentasi dari saya. Nah, terima kasih telah mendengarkan. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang pertambangan di Maluku Utara. Nah, bisa kita lihat di sini itu ada gambar peta di Maluku Utara dan gambar di samping itu pertambangannya. Nah, jadi pertambangan di Maluku Utara sebagai penopang di ekonomi tersebut. Tercatat bahwa nikel sebesar 39% dan tembaga sebesar 92,4%.
48% dari total nasional. Maluku Utara mengoptimalkan potensi tambangnya. Tidak hanya itu, di Maluku Utara memiliki nikel kobalt, tembaga, uranium, batu bara, dan lain-lainnya. Nikel dan tembaga adalah salah satu potensi terbesar di Maluku Utara. Di Maluku Utara dipertimbangkan akan mengalami ekspansi dan menopang pertumbuhan pada kuartal 3 di 2018. Selain itu, hasil olahan ferronikel khususnya dari Cina untuk melakukan investasi pada industri pertumbuhan nikel. Dan ini dia sumber-sumbernya. Makasih. Lalu saya akan menjelaskan mengenai potensi sumber daya alam di bidang peternakan yang ada di wilayah Provinsi Banten. Pada tahun 2014, Provinsi Banten memiliki potensi sumber daya alam di bidang peternakan yang cukup banyak dan juga menempati peringkat ke-6 dalam jumlah ternak di Indonesia. Jenis-jenis hewan ternak yang ada di wilayah Provinsi Banten yaitu sapi, kerbau, domba, kuda, babi, kambing, dan juga ayam. Pada data statistik tahun 2014 menyebutkan bahwa jumlah populasi hewan sapi yang ada di wilayah Provinsi Banten itu berjumlah 54.934 ekor. Lalu pada hewan kerbau berjumlah 101.632 ekor, pada hewan kuda 170 ekor, pada hewan domba 657.674 ekor, pada hewan babi berjumlah 24.925 ekor, pada hewan kambing berjumlah 776.304 ekor, dan yang terakhir pada hewan ayam itu berjumlah 4.787.304 ekor. Lalu Provinsi Banten juga mengembangkan potensi sumber daya alam di bidang peternakan di beberapa kawasan. Antara lain di kawasan pertama itu terletak di Kabupaten Lebak, yang dimana memiliki potensi ternak sapi. Lalu di kawasan kedua itu terletak di Kabupaten Serang dan Pandeglang, yang dimana memiliki potensi ternak kerbau. Berikutnya mengenai sumber daya alam di Pulau Maluku. Kita tahu bahwa Pulau Maluku sangatlah kaya akan sumber daya alamnya. Dan saya akan membahas mengenai potensi perkebunan di Pulau Maluku. Terutama Maluku Utara, Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di Maluku. Bisa kita lihat juga di peta, Maluku menduduki provinsi terbesar ke-28 di Indonesia. Ada begitu banyak jenis komoditi yang dihasilkan dari perkebunan di Maluku. Bahkan, jumlah produksi perkebunan mencapai 231.619 ton. Salah satu hasil perkebunan yang paling banyak ialah buah pisang. Dilihat dari hasil survei pada tahun 2015 bahwa pisang menduduki peringkat teratas dari survei produksi buah dan sayuran. Tidak hanya pisang saja yang diproduksi, tetapi buah lain pun juga diproduksi di Maluku. Seperti pada tabel produksi buah dan sayuran tahunan tahun 2016. Terdapat jeruk besar sebanyak 7.998 kuintal, mangga 60.760 kuintal, manggis 4.321 kuintal, markisa 2 kuintal, nangka atau cempedak 41.004 kuintal, nanas 8.125 kuintal, pepaya 100.031 kuintal, pisang 268.421 kuintal, dan rambutan 25.313 kuintal. Juga salak 5.817 kuintal. Nah, dengan begitu, Maluku sangatlah kaya akan sumber daya alamnya, terutama pada potensi perkebunan yang sangat banyak. Terima kasih. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang ada di Jawa Tengah. Berikut ini adalah peta dari Jawa Tengah. Untuk potensinya sendiri, saya mengambil potensi perkebunan yang ada di Jawa Tengah. Nah, perkebunan di Provinsi Jawa Tengah ini itu pada umumnya merupakan perkebunan milik rakyat atau juga perkebunan milik BUMN. Dengan komoditas andalannya ada teh, ada kelapa, kopi, tembakau, kakao, vanili, coklat, dan karet. Nah, kalau teh-teh ini biasanya itu banyaknya ada di Wonosobo, Tegal, Batang, Banjarnegara. Kalau buat kelapa, kopi, tembakau, kakao, dan vanili, itu biasanya banyak di Temanggung dan di Magelang. Untuk coklatnya sendiri, biasa banyak di Wonogiri, di daerah Wonogiri, dan karet ada banyak di daerah Grobogan. Nah, jadi ini itu adalah data yang saya ambil dari Bappenas, yaitu produksi tanaman perkebunan menurut kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah pada tahun
2018. Bisa dilihat di sini ada aren. Aren itu di tahun 2018 itu menghasilkan 35,19 ton. Terus ada cengkeh 35,96 ton. Jambu mete, kakak ada 154,86 ton. Kapas, karet ada 28,38 ton. Kelapa dalam ada 3.508,97 ton. Lalu ada asam jawa, kina tidak dihasilkan pada tahun 2018 dan kopi arabica menghasilkan 18,56 ton. Lalu ini adalah salah satu contoh hasil perkebunan atau perkebunan yang saya ambil. Itu ada di kebun kopi di Tambi, Wonosobo, Jawa Tengah. Berikut ini adalah sumber-sumber yang saya pakai untuk membuat poster ini dan untuk mencari referensi tentang data-data ini. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai potensi SDA di Jawa Barat di bidang peternakan. Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan potensi SDA di bidang peternakan yang sangat menjanjikan. Ada beberapa komoditas unggulan di Jawa Barat. Yang pertama ada sapi perah, kedua ada domba, ketiga ada ayam buras, dan keempat ada itik. Saya akan menjelaskan mengenai data statistik dari tahun 2006. Data 2006 menyebutkan tersedia sebanyak 96.796 sapi perah dari 25% populasi nasional. Tersedia 4.249.670 domba dan juga 28.652.493 ayam buras dan 5.596.882 itik atau 16% dari populasi nasional. Jawa Barat membagi kawasan pengembangan andalan peternakan ke dalam 3 wilayah, yaitu yang pertama Jawa Barat bagian utara untuk peternakan itik, kedua Jawa Barat bagian tengah untuk sapi perah, ayam dan juga domba, dan ketiga ada Jawa Barat bagian selatan untuk domba dan sapi potong. Terima kasih teman-teman. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai Pulau Jawa, dan namun ini saya khususkan ke daerah Pulau Jawa Timur. Nah, jadi Pulau Jawa Timur ini merupakan salah satu daerah yang menurut saya potensi peternakannya terbilang cukup banyak. Lalu juga jenis-jenis peternakan yang ada di daerah Pulau Jawa ini, yang pertama itu adalah sapi potong, lalu juga ada kerbau, ada kambing, domba, lalu ada ayam petelur, entok, dan sebenarnya sih masih banyak lagi. Jadi kayak misalkan babi, kuda, dan ya binatang-binatang peternak hewan lainnya lah. Itu sebenarnya masih ada di daerah Pulau Jawa. Lalu kita masuk ke bagian kawasan yang meliputi peternakan. Jadi kawasan-kawasan yang meliputi peternakan di Pulau Jawa ini ada di daerah Jombang, lalu Ponegoro, Tulung Agung, dan sebenarnya sih masih banyak tempat-tempat lain yang menjadi pusat peternakan gitu, misalnya kayak Kota Malang atau ya lain sebagainya lah. Lalu di sini sekarang kita masuk ke bagian persentase. Nah, jadi menurut persentase yang saya dapat pada tahun 2019 ini, sapi potong ini berjumlah 4.705.067 ekor. Lalu juga ada kerbau yang berjumlah 23.964 ekor. Lalu juga ada kambing yang berjumlah 3.524.899 ekor. Lalu juga ada domba dengan jumlah yaitu 1.382.418 ekor. Lalu juga ada ayam petelur yang menurut saya ayam petelur ini terbilang cukup banyak di daerah Pulau Jawa Timur, yaitu jumlahnya adalah 51.030.079 ekor. Lalu ada yang terakhir itu adalah entok, yaitu jumlahnya itu 1.487.981 ekor. Jadi ini merupakan jenis-jenis sapi yang tadi sudah saya jelaskan. Ini kayak jumlah-jumlahnya dan juga jumlah-jumlah yang ada di daerah Pulau Jawa Timur ini. Nah, menurut saya ini sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.